Halo guys, Sentra Film di sini. Di kesempatan ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Shang-Chi. Film superhero yang rilis pada tahun 2021 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Let's go. Cerita berawal dari Wenwu yang memakai 10 cincin sakti yang merupakan pemimpin kelompok Ten Ring. Cincin itu memberikan kehidupan abadi dan kekuatan dewa. Dari beberapa generasi, ia menaklukkan beberapa kerajaan dan pemerintahan. Pada tahun 1996, Wenwu mencari sebuah desa bernama Talo. Di desa itu tersembunyi makhluk mistis dan sihir kuno. Ketika anak buahnya mengatakan akan menyelidiki desa itu, Wenwu mengajaknya untuk pergi sekarang. Pada saat melewati hutan bambu, tiba-tiba hutan itu menjadi hidup dan membuat mereka kecelakaan. Wenwu yang selamat dari kecelakaan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat ia keluar hutan, ia bertemu dengan penjaga wanita yang bernama Yingli. Ketika Wenwu bertanya tentang desa Talo, Yingli langsung mengusirnya. Ketika Wenwu memulai pertarungan, Yingli mampu mengatasi dengan gerakan lembutnya. Kemudian Wenwu memakai jurus andalannya, tetapi cincin itu malah dikendalikan oleh Yingli. Saat Yingli mengembalikan cincin itu, Wenwu terpental. Yingli yang tidak ingin Wenwu terluka menggunakan jurusnya untuk melempar Wenwu ke air. Keesokan harinya Wenwu membawakan makanan. Karena sering bertemu, mereka menjadi akrab dan saling mencintai. Karena penduduk desa Talo menolak Wenwu, Yingli memilih meninggalkan desa dan pergi bersamanya. Wenwu melepas semua cincinnya dan mereka menikah. Bertahun-tahun mereka hidup bahagia dan mempunyai 2 orang anak. Yingli sering menceritakan legenda desa Talo kepada Shang-Chi. Ketika Shang-Chi menanyakan bagaimana ibunya mengalahkan cincin sakti, Yingli menjawab setiap penduduk desa Talo yang memiliki hati naga dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Yingli mengatakan ia telah meninggalkan kekuatannya bersama naga yang menjaga desa Talo. Sambil memberikan kalung giok, Yingli berkata kalung itu akan membimbingnya ke desa Talo suatu saat nanti. Suatu malam, ketika Yingli mengajari Shang-Chi sebuah gerakan, sekelompok orang datang ke rumah mereka. Mereka menamakan dirinya Iron Gang yang akan membalas dendam kepada Wenwu. Yingli segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam, dan ia akan menghadapi para penjahat sendirian. Dari persembunyiannya, Shang-Chi melihat ibunya menggunakan jurus Talo. Ketika Wenwu pulang, ia melihat istrinya meninggal. Dalam suasana berduka, Wenwu membuka kembali kotak yang berisi cincin sakti. Ia langsung memakainya dan pergi balas dendam. Dengan sangat brutal, Wenwu menghajar para pembunuh istrinya. Wenwu melatih Shang-Chi untuk menjadi seorang petarung dan pembunuh. Setiap malam, ayahnya merawat luka Shang-Chi. Ketika Shang-Chi melihat cincin sakti, ayahnya berkata, "Tunjukkanlah kekuatanmu jika menginginkan cincin itu." Ketika berumur 14 tahun, Shang-Chi sudah menjadi petarung dan pembunuh handal. Sebelum menjalankan misinya, ia duduk dengan Xialing dan menceritakan perintah ayahnya. Xialing yang khawatir Shang-Chi terluka, berusaha untuk menghalangi kepergiannya. Tetapi Shang-Chi berjanji untuk kembali dalam 3 hari. Saat bertemu Wenwu, Shang-Chi diberi sebuah pisau untuk membalas dendam kematian ibunya. Di masa sekarang, Shang-Chi yang terbangun dari tidurnya langsung melakukan olahraga pagi.
Setelah melihat sebuah kartu pos yang dikirim oleh adiknya dari Makau, Shang-Chi langsung bersiap untuk pergi kerja. Di depan sebuah hotel, Shang-Chi sebagai tukang parkir kedatangan seorang tamu yang membawa mobil mewah. Katie, teman kerjanya, langsung mengambil kunci itu dan langsung mencobanya. Sepulang kerja, mereka berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe. Ketika hendak pulang, Katie malah mengajak Shang-Chi untuk berkaraoke. Keesokan paginya, Shang-Chi menjemput Katie untuk pergi kerja. Ketika ibu Katie membukakan pintu, ia menyuruh Shang-Chi untuk sarapan. Setelah sarapan, mereka pergi bekerja. Dalam perjalanan ke tempat kerja, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan meminta kalung Shang-Chi. Katie yang selalu membela Shang-Chi langsung didorong oleh orang itu. Melihat hal itu, Shang-Chi langsung marah dan mengajar mereka semua. Katie yang selama ini mengira Shang-Chi tidak bisa berkelahi, kaget dan hanya bisa melihat. Kebetulan di dalam base terdapat seorang YouTuber yang langsung menyiarkan pertarungan secara live. Tiba-tiba orang yang duduk di belakang mendekati Shang-Chi. Ia mengeluarkan senjata dan langsung menyerang Shang-Chi. Karena pertarungan itu, rem dari base yang mereka kendarai terpotong. Sopir yang terbentur kemudi langsung pingsan. Untuk menyelamatkan mereka, Shang-Chi langsung mengambil alih kemudinya. Saat terdesak, Katie memukul orang itu dan mengambil kemudi. Shang-Chi menghindari serangan dan menyebabkan penyambung base terbelah. Ketika ada kesempatan, Shang-Chi langsung keluar dari base dan masuk melalui pintu depan. Ia meminta Katie untuk membelokkan base ketika ia memberi sinyal. Shang-Chi yang mengeluarkan jurus andalan mampu mengalahkan 3 orang penyerang. Setelah berhasil menahan pisau, Shang-Chi menyuruh semua orang pindah ke depan. Dalam keadaan terdesak, Shang-Chi langsung memberi sinyal dan menendang orang itu. Melihat sinyal kendaraan, Katie langsung membelokkan base yang mengakibatkan base itu terpisah. Setelah bis berhenti, Shang-Chi sadar kalungnya hilang. Tangan pisau yang berhasil mendapatkan kalung Shang-Chi langsung dijemput oleh temannya. Shang-Chi pulang ke rumahnya untuk berkemas dan akan pergi ke Makau. Katie yang berteman selama 10 tahun memaksa Shang-Chi untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Shang-Chi mengatakan bahwa penyerang tadi adalah kiriman dari ayahnya dan pasti akan mendatangi adiknya di Makau. Mendengar hal itu, Katie memaksa ikut dengannya ke Makau. Di dalam pesawat, Shang-Chi menceritakan masa lalu dan nama aslinya. Katie menertawakan Shang-Chi yang mengubah nama asli tetapi masih terdengar familiar. Setelah sampai di Makau, mereka langsung menuju ke alamat Xialing. Ternyata tempat itu adalah arena pertarungan. Ketika keluar dari lift, seorang pria menyambut mereka. Ia menunjukkan video pertarungan Shang-Chi di YouTube. Setelah menyebut nama Xialing, pria itu menjawab tidak tahu. Dan ia mengatakan bahwa pertarungan Shang-Chi akan segera dimulai. Wong adalah petarung favorit di tempat itu. Setelah mendengar ucapan dari pria itu, akhirnya Shang-Chi setuju untuk bertarung. Ketika pertarungan akan dimulai, Shang-Chi kaget karena lawan tandingnya adalah Xialing. Ia hanya menghindar tanpa menyerang. Perdebatan kecil terjadi di sana. Xialing yang mengingat dirinya telah dibohongi, mengakhiri pertarungan dengan sebuah tendangan. Melihat Shang-Chi kalah, Katie tetap memberi semangat. Di kantor Xialing, Shang-Chi diberitahu kalau tempat itu adalah miliknya. Shang-Chi langsung menceritakan kejadian di bis dan mengatakan kalungnya hilang. Kemudian Katie masuk sambil menghitung uang taruhan. Karena masih kesal, Xialing menyindir Shang-Chi yang mengatakan pergi 3 hari dan tidak kembali. Saat Shang-Chi menunjukkan kartu pos yang dikirim Xialing, ternyata Xialing bukan pengirimnya. Ketika pasukan Ten Ring datang ke tempat itu, Xialing langsung pergi dengan pintu rahasia. Menyadari mereka tidak mungkin keluar melalui pintu depan, Shang-Chi memecahkan kaca jendela dan mengajak Katie untuk keluar dari sana. Pasukan Ten Ring datang mengejar mereka. Shang-Chi menyuruh Katie untuk melanjutkan perjalanan, sedangkan dirinya berusaha menghentikan penyerang. Saat Katie diganggu oleh penyerang dan hampir jatuh, Shang-Chi berhasil menangkapnya. Tetapi seorang penyerang datang dan menyetrum Shang-Chi sehingga Katie terlepas. Beruntung Xialing dapat menangkap Katie di lantai bawah.
Xialing langsung merayap ke atas dan membantu Shang-Chi. Ketika mereka berdebat, sebuah bom meledak dan melempar mereka. Pelatih Shang-Chi muncul dan merayap mendekati Xialing. Setelah berhasil mengambil kalung Xialing, ia langsung pergi. Melihat hal itu, Shang-Chi langsung mengejarnya. Ketika hendak melompat ke sebuah helikopter, Shang-Chi langsung mencegahnya dan pertempuran terjadi. Saat Shang-Chi berhasil mengalahkan gurunya, Wenwu datang dan merampas pisaunya. Dengan rasa rindu, Wenwu mengajak mereka pulang. Ketika sampai di markas Ten Ring, semua orang menyambut kedatangan mereka. Di kamar Xialing, Katie mengatakan kalau ayah mereka menyeramkan. Xialing memberi saran untuk tidak berbicara kepada ayahnya. Kemudian Xialing bercerita kalau dirinya tidak diperbolehkan berlatih kungfu. Ketika Katie bertanya kenapa Xialing membuat arena pertarungan, Xialing menjawab ia ingin membangun kerajaannya sendiri. Ketika Shang-Chi masuk ke kamarnya, ia melihat pilar bekas latihannya. Ia mengingat kembali masa lalu ketika ia berlatih dengan pilar itu. Ketika makan bersama, Shang-Chi menanyakan bagaimana Wenwu menemukannya. Dengan sangat santai, Wenwu menjawab kalau ia mengetahui pelarian Shang-Chi dan sengaja memberikan waktu 10 tahun untuk belajar di luar sana. Kemudian Wenwu bercerita setelah ia menikah, ada seorang teroris yang menyamar menjadi dirinya dan dikenal sebagai Mandarin. Kemudian Wenwu menceritakan dirinya yang merasa tersesat setelah kematian Yingli. Wenwu mengajak mereka ke ruang baca. Ia menceritakan secara detail kejadian bisikan istrinya yang seperti nyata. Bisikan itu meminta untuk membebaskannya dari pegunungan Talo. Karena Shang-Chi mengingatkan bahwa ibunya telah meninggal, Wenwu mengeluarkan kalung mereka dan mengatakan ini sebuah petunjuk. Kemudian Wenwu mengajak mereka ke sebuah tempat. Setelah memasang kalung itu di patung naga, secara ajaib kalung itu bersinar. Kemudian air keluar dari dinding dan langsung membentuk peta di lantai. Peta tersebut menunjukkan jalan masuk ke desa Talo. Xialing menanyakan apa yang akan dilakukan jika warga Talo tidak mengizinkan masuk. Wenwu menjawab, mereka akan membakar desa sampai rata dengan tanah. Mendengar hal itu, Shang-Chi langsung mengatakan, mereka tidak bisa masuk begitu saja ke desa Talo. Dengan kecewa, Wenwu langsung mengurung mereka. Di dalam kurungan, mereka berdebat soal desa Talo. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari ruangan sebelah. Setelah mereka mendekati dan masuk ruangan itu, ia bertemu dengan seorang aktor yang bernama Trevor. Saat mereka bercerita, tiba-tiba seekor makhluk Talo bernama Morris muncul. Trevor sebagai penerjemah mengatakan Morris adalah peliharaan Yingli dan akan mengantar mereka masuk ke desa Talo. Xialing yang secara tiba-tiba menjebol tembok langsung mengatakan inilah caranya melarikan diri dari sana. Setelah tiba di garasi, mereka mengambil kunci dan langsung bergegas pergi dengan sebuah mobil. Saat terjadi kejar-kejaran, Shang-Chi menculik seorang pengendara motor untuk membuka kunci gerbang. Setelah berhasil menghentikan para pengejar, mereka langsung menuju ke desa Talo. Di depan hutan bambu, mereka menunggu instruksi dari Morris. Saat jalan terbuka, Morris langsung menyuruh mereka untuk berjalan. Dengan arahan dari Morris, mereka dapat melewati hutan bambu itu dengan selamat. Saat mereka melewati air terjun, air melayang tanpa gravitasi, dan mereka tiba di desa Talo. Mereka berjalan melewati kawanan kuda berkepala naga, dan juga melihat beberapa rubah ekor 9 yang disebut Kyuubi. Saat mereka melihat sepasang burung ponik terbang, keluarga Morris menyambutnya. Di depan desa, para penduduk sudah menunggu mereka bersama singa Talo. Karena belum kenal dan dianggap sebagai orang asing, tetua mereka yang bernama Guangbo langsung mengusir mereka. Kemudian adik Yingli yang bernama Yingnan muncul dan langsung menyambut mereka. Ketika Morris turun, pimpinan terharu karena mengingat Morris adalah hewan peliharaan Yingli. Shang-Chi mengingatkan mereka untuk bersiap karena ayahnya akan datang. Pimpinan menunjukkan gerbang yang mengurung iblis pemangsa. Shang-Chi menceritakan ayahnya akan datang ke sana untuk membuka gerbang itu, karena mengira penduduk desa mengurung ibunya. Xialing juga menambahkan cerita bahwa ibunya berbisik kepada ayahnya untuk membebaskannya. Pimpinan langsung mengajak mereka ke sebuah monumen yang menggambarkan makhluk yang mereka kurung. Ia menceritakan seekor naga pelindung yang membantu mereka. Naga itu mengunci iblis dalam gerbang kegelapan dengan sisiknya. Penduduk desa juga menggunakan sisik itu sebagai bahan senjata dan baju pelindung mereka. Seorang nenek menjatuhkan anak panah dekat mereka.
Katie langsung membantu nenek itu memungut anak panah. Kemudian nenek itu mengajaknya dan menyuruh Guangbo untuk melatihnya. Bibinan mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk mengunjungi sebuah kuil. Di depan altar ibunya, Bibinan menceritakan bahwa Yingli yakin suatu saat anak-anaknya akan pergi ke desa Talo. Ia meminta Bibinan untuk mempersiapkan sesuatu. Ternyata Bibinan telah membuatkan mereka baju perang dari sisik naga. Ketika Xialing melihat orang-orang berlatih, Bibinan datang memberikan senjata dan menyuruhnya berlatih. Saat Bibinan berlatih, Shang-Chi datang menanyakan bagaimana ibunya mengalahkan ayahnya yang memakai cincin sakti. Bibinan langsung mengajari Shang-Chi sebuah gerakan baru. Shang-Chi yang berusaha menyerang Bibinan langsung terpental dan jatuh. Kemudian Bibinan memberi nasihat kepada Shang-Chi agar ia tidak lari dari kenyataan. Malamnya, Katie yang menemukan Shang-Chi sendirian di tepi danau menanyakan kabarnya. Shang-Chi mengatakan ia akan membunuh ayahnya. Pagi harinya, semua penduduk desa mempersiapkan kedatangan Wenwu. Setelah rombongan Wenwu datang, mereka membahas sedikit tentang gerbang kegelapan. Karena mereka tidak sepakat, maka pertempuran terjadi. Melihat Wenwu berjalan memasuki desa, Shang-Chi langsung mengikutinya. Setelah menyembayangi altar istrinya, Wenwu langsung mendatangi Shang-Chi dan menyerangnya. Pertarungan berlanjut di luar kuil. Tiba-tiba Shang-Chi mendapat pukulan dan terlempar ke danau. Dengan satu lompatan, Wenwu tiba di mulut goa. Ia langsung memukul penutup goa yang terbuat dari sisik naga. Saat sebuah sisik bergeser, seekor makhluk pemangsa keluar. Bibinan yang melihat makhluk itu langsung mengingatkan mereka semua. Makhluk itu tidak dapat dibunuh dengan senjata biasa dan mereka harus bersatu. Setelah makhluk itu berhasil mengambil satu jiwa mereka, ia kembali ke goa untuk memberikannya kepada iblis pemangsa. Ketika semua pasukan sudah tiba di tepi danau, puluhan makhluk sudah keluar dari sarangnya. Shang-Chi yang hampir tenggelam teringat nasihat terakhir ibunya. Ketika tersadar dari lamunannya, naga pelindung sudah menunggu di depannya. Naga itu keluar dari permukaan air dan langsung menyerang makhluk pemangsa. Seluruh desa terkejut melihat kehadiran naga pelindung. Bibinan langsung menyuruh Shang-Chi menghalangi ayahnya untuk membuka gerbang kegelapan. Beberapa makhluk yang lolos berhasil dibunuh, tetapi beberapa jiwa penduduk berhasil diambil. Xialing yang melihat makhluk pemangsa mengeroyok naga pelindung langsung membantunya. Melihat Xialing yang sangat mirip dengan Yingli, naga itu langsung menatapnya dengan serius. Pertempuran Wenwu dan Shang-Chi berlanjut di depan goa. Shang-Chi yang sudah menguasai ilmu Talo langsung menggunakannya untuk menghentikan Wenwu. Ketika Wenwu melempar 5 cincin, Shang-Chi dapat menangkap dan mengendalikannya. Ia menggunakan cincin itu untuk melawan. Wenwu menggunakan jurus andalan untuk melempar Shang-Chi. Ia melompat dan memukulkan 5 cincin yang tersisa. Ternyata Shang-Chi mampu mengendalikan semua cincin sakti. Shang-Chi yang mempunyai kesempatan untuk membunuh ayahnya, memilih untuk membuang cincin sakti. Shang-Chi memohon kepada ayahnya untuk menghentikan perbuatannya. Ia mengatakan bahwa keluarga ini membutuhkan dirinya. Saat iblis pemangsa keluar dan langsung menerkam mereka berdua, Wenwu langsung memakai cincin dan menyelamatkan Shang-Chi dari terkaman itu. Iblis pemangsa berhasil menangkap Wenwu dan akan memakan jiwanya. Sebelum kematiannya, ia mewariskan cincin sakti kepada Shang-Chi. Xialing datang untuk membantu Shang-Chi menghadapi iblis pemangsa. Karena pernah dikalahkan oleh naga pelindung, iblis itu lari menuju desa untuk memangsa lebih banyak jiwa. Melihat hal itu, Shang-Chi langsung menutup pintu goa dengan meruntuhkan atapnya. Kemudian menyuruh Xialing untuk mengejar iblis itu. Dengan bantuan cincin sakti,
Shang-Chi melompat ke atas naga itu dan ikut menuju ke desa. Saat iblis pemangsa tiba di tepi danau, naga pelindung berhasil menangkapnya. Makhluk pemangsa memberikan semua jiwa yang mereka ambil kepada iblis pemangsa. Karena memakan banyak jiwa, iblis itu menjadi kuat dan mampu menandingi naga pelindung. Melihat hal itu, Guangbo mengajak Katy untuk memanah bagian leher. Saat akan memanah, Guangbo diserang oleh makhluk pemangsa dan meninggal. Saat jiwa naga akan terhisap, Katy berhasil membidik leher naga sehingga menyelamatkan naga pelindung. Dengan kesempatan yang ada, Xialing langsung mengikat kepala iblis dan Shang-Chi memasukkan semua cincin ke mulut iblis serta melompat ke udara. Dengan menggunakan jurus Talo, Shang-Chi mengendalikan semua cincin sakti untuk mengaduk-aduk isi perut iblis itu. Setelah iblis itu tidak berdaya, Shang-Chi meledakkannya dan memanggil kembali semua cincinnya. Malam harinya, mereka mengadakan upacara penghormatan untuk jiwa yang meninggal. Shang-Chi dan Xialing juga mendoakan arwah ayah dan ibunya. Setelah kembali ke San Francisco, Shang-Chi dan Katy menceritakan kejadian lalu kepada temannya. Mendengar cerita yang seperti dongeng, temannya menganggap mereka sudah gila. Kemudian Wong datang dengan sebuah portal dan mengajak Shang-Chi dan Katy pergi dari sana. Di kamar Touch, Wong meneliti cincin sakti bersama Bruce dan Fierce. Wong mengatakan saat pertama kali Shang-Chi memakai cincin itu, ia merasakan getarannya sampai ke kamar Touch. Bruce yang terlihat sedikit menua dan dengan tangan yang masih terluka saat di film Endgame, segera pamit dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Setelah pertemuan itu, Shang-Chi mengajak Wong dan Katy bernyanyi di karaoke langganan mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan Xialing yang masih bersedih mengingat ibunya. Dan ia dipilih menjadi pemimpin baru di kelompok Ten Ring. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye-bye.